antara Habib Abdurrahman Az-Zahir dengan Habib Lutfi bin Yahya tidak jauh berbeda. Boleh dikatakan sebagai pengkhianat. Perlu diketahui bahwa gerakan-gerakan Habib ini bukan hanya di tubuh NU, tetapi di syarikat Islam, syarikat dagang Islam. Habib Utsman bin Yahya dan Habib yang lain telah menghancurkan syarikat dagang Islam dan syarikat Islam, hingga Habib Alawi masuk dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Padahal sejak berdirinya hingga tahun 1970 tidak ada satupun pengurus, tidak ada satupun Habib Alawi yang jadi pengurus. Baru tahun 1980-an Habib Lutfi bin Yahya mulai menjadi pengurus BPN. Ini sebenarnya kalau dalam analisa sejarah bahwa para Habib Alawi ini memang setelah memasuki syarikat Islam, syarikat dagang Islam, arti syarikat Islam, dan organisasi ini runtuh, maka dia memasuki organisasi Nahdlatul Ulama. Dan sebenarnya masuknya Habib di tubuh PBNU sebenarnya mendapat dampak yang kurang baik. Hal ini sudah terbukti bahwa Habib Lutfi mendirikan Jatmah, menyatakan diri keluar dari PBNU. Ini membuktikan bahwa ketika Habib Alawi berada di PBNU ini bukanlah untuk membesarkan PBNU, tapi melakukan perongrongan secara halus. Nah, sekarang ini sudah terbukti nyata Allah telah membuka tabir aib siapa sebenarnya Habib Lutfi yang dipuji-puji sebagai seorang wali. Dan Habib Alawi adalah bukan keturunan Rasulullah, tetapi sebagai cucu pengkhianat bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'du. Saudaraku pemirsa sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, dan disembuhkan siapapun yang sakit di antara kita. Di video kali ini sungguh sangat menarik sekali, seorang sejarawan asal Surabaya yang membongkar Habib Lutfi bin Yahya, dan beliau mengkorelasikan dengan apa yang dilakukan oleh Habib Abdurrahman Az-Zahir, Habib Utsman bin Yahya, Habib yang beliau menyebut persis seperti seorang pengkhianat, sama. Ya, ini untuk lebih lengkapnya mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnul Mufid. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, saya adalah Dr. Husnul MPDI, pemimpin redaksi menaramadinah.com, dan sejarawan Surabaya. Pada kali ini saya akan bahas persoalan masalah organisasi Torekot, yaitu Jatmah yang barusan dideklarasikan oleh Habib Lutfi dan Faisal Jaini, Sekjen Jatmah, dan tokoh Ketua Jatman Kiai Halwani dan Profesor Ali Maskur Musa. Persoalan ini, dua tarekat ini merupakan tarekat yang cukup menarik untuk kita bahas. Saya sendiri punya pengalaman belajar tentang filsafat Islam di SWYN Sunan Surabaya
dan pemikiran Islam di IAIN Surabaya di Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel. PBNO mempunyai sebuah banom yang bernama Jatman yang bergerak di bidang Torekoh Al-Muktabaroh. Ini JNO ini membawai banyak torekot yang ada di Indonesia. Dalam perkembangannya, torekot ini dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dia memimpin cukup lama torekot ini dan namanya sangat melambung dan menjadi tokoh NU panutan pada waktu itu saat memimpin. Bahkan beliaunya dianggap sebagai wali dan dianggap sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tetapi dalam perkembangannya, ketika muncul isu Habib Alawi, cucu Nabi palsu, maka torekot organisasi di PBNO ini yang bernama Jatman ini berdampak pada Habib Lutfi bin Yahya. Pada tahun 2025 ini, Habib Lutfi bin Yahya diganti oleh Kiai Halwani selaku Islamnya dan Kiai Haji Profesor Ali Maskur sebagai tarbiyahnya selain dalam ilmu kalbun itu dengan istilah yang lain. Nah, setelah Habib Lutfi ini tidak menjabat sebagai ketua Jatman, maka beliaunya mendirikan sebuah organisasi torekot bernama Jatma. Bedanya dengan banom NU adalah tanpa L, organisasi tanpa N ya. Organisasi yang didirikan oleh Habib Lutfi ini ada Jatma tanpa N, sedangkan banom PBNO ini pakai N, namanya Jatman. Tidak menjadikan ketua Jatman kembali Habib Lutfi ini karena ada informasi bahwa Habib Lutfi mendirikan organisasi torekot namanya Atman yang sudah direkomendasi oleh Kemenkumham. Oleh karena itu pengurus PBNO tidak terima dan langsung dan waktu singkat mengganti Habib Lutfi di kepengurusan Jatman. Penggantinya adalah Kiai Haji Halwani dan Profesor Ali Maskur Musa. Lewat kongres yang ke-13. Tapi rupanya Habib Lutfi tidak terima atas pergantiannya, maka dalam waktu beberapa bulan Habib Lutfi mendeklarasikan diri menjadi seorang ketua umum Jatma dengan sekjennya adalah Faisal Jain, Hilmi Faisal Jain. Ini menimbulkan kegaduhan, menimbulkan polemik yang ada di tubuh warga Nahdliyin. Ini menunjukkan bahwa warga NU telah sadar bahwa selama ini telah tertipu oleh Habib Lutfi bin Yahya. Padahal sebelumnya ada isu nasab Alawi, banyak warga NU
memuja dan memuji Habib Lutfi. Tapi kini sudah tidak lagi, khususnya dari para NU kultural yang tidak suka dengan keberadaan Habib Lutfi bin Yahya yang mendirikan Jatmah Aswajah yang tidak ada kaitannya dengan PBNU. Barang ini kali ini pelajaran yang harus dipelajari, pelajaran yang harus diingat terus agar tidak tertipu oleh para tokoh Habib Ba'alawi. Perlu diketahui bahwa pengkhianatan dari para Habib itu bukan hanya pada zaman Habib Lutfi bin Yahya ini berkhianat kepada PBNU dan warga NU dengan memberikan Jatmah, tetapi zaman dulu itu sudah ada seorang Habib, yaitu Habib Abdurrahman Az-Zahir, seorang Ba'alawi yang cukup terkenal di Kesultanan Aceh. Habib ini mengaku dirinya sebagai seorang keturunan Rasulullah, padahal ya tidak. Tetapi Kesultanan Aceh mempercayai bahwa Abdurrahman Az-Zahir adalah keturunan Rasulullah. Sehingga Habib Abdurrahman Az-Zahir ini dipercaya menjadi seorang penasihat Kesultanan Aceh, yaitu waktu itu Sultan Mahmud dijadikan penasihat Aceh, kemudian dijadikan sebagai panglima perang. Dengan cara-cara yang licik, Habib Abdurrahman Az-Zahir ini mampu mengelabui Sultan Mahmud di Aceh, sehingga dia berhasil meraih jabatan sebagai penasihat. Seperti Habib Lutfi pernah menjadi penasihat Presiden Jokowi. Keberadaan Habib Abdurrahman Az-Zahir ini di Aceh itu ada sebagian ulama-ulama yang tidak percaya dengan Abdurrahman Az-Zahir, dianggap sebagai pembohong. Tetapi Sultan Mahmud yang kala itu memimpin kerajaan Aceh tetap bersikukuh untuk mempercayai Abdurrahman Az-Zahir selaku penasihat dan diutus ke Kesultanan Turki. Kemudian Abdurrahman Az-Zahir dijadikan sebagai panglima perang melawan Belanda. Tapi apa yang terjadi ketika Abdurrahman Az-Zahir menjadi panglima perang? Bukanlah kemenangan yang dimiliki, tetapi kehancuran tentara-tentara, prajurit-prajurit Kesultanan Aceh. Banyak yang menjadi korban tembakan meriam oleh tentara Belanda dan Londo Ireng yang dikirim ke Aceh. Memang sengaja prajurit-prajurit itu dihadapkan kepada moncong meriam dengan harapan prajurit Aceh meninggal semua, dan faktanya meninggal semua. Nah, dari sinilah akhirnya diketahui bahwa Abdurrahman Az-Zahir ini berkhianat kepada Kesultanan Aceh. Nah, ketika akan dikejar dan dibunuh, maka Abdurrahman Az-Zahir ini lari ke pihak musuh kerajaan Kesultanan Aceh, yaitu menghadap pemerintahan Belanda untuk mencari perlindungan. Dan Belanda mengucapkan terima kasih kepada Habib Abdurrahman Az-Zahir ini yang telah berhasil menghancurkan tentara-tentara Kesultanan Aceh. Orang-orang Aceh marah
karena ternyata Habib Abdurrahman Az-Zahir adalah seorang pengkhianat yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Nah, pada waktu itu Sultan Aceh tidak tahu bahwa Habib Abdurrahman Az-Zahir ini disusupkan ke dalam Sultan Aceh untuk menghancurkan Sultan Aceh, karena pada saat awal penyerbuan Sultan Aceh mengalami kekalahan. Nah, dengan masuknya Habib Abdurrahman Az-Zahir ini, maka Kesultanan Aceh semakin lama semakin lemah dan banyak prajurit yang meninggal. Mengetahui bahwa Habib Abdurrahman Az-Zahir itu sebagai pengkhianat dan akan dibunuh oleh para panglima Kesultanan Aceh, maka Habib Abdurrahman Az-Zahir melarikan diri meninggalkan Aceh dan mendapat pertolongan dari pemerintah Hindia Belanda, dipulangkan ke Mekah dan mendapat gaji selama hidup. Ini menunjukkan bahwa Habib Abdurrahman Az-Zahir ini adalah seorang pengkhianat. Dan ini pula sekarang di tubuh NU ini ada seorang yang bernama Habib Lutfi bin Yahya yang sudah beberapa tahun menjadi pengurus PBNU sejak tahun 1980-an dan kemudian menjadi OSM-nya Jatman selama beberapa tahun, sekitar 20 tahun. Kemudian keluar mendirikan Jatma. Ini menunjukkan antara Habib Abdurrahman Az-Zahir dengan Habib Lutfi bin Yahya tidak jauh berbeda. Boleh dikatakan sebagai pengkhianat. Kenapa? Kalau tidak dikatakan pengkhianat, ya setelah tidak menjadi ketua umum Jatman, ya mandek Pandito saja. Karena apa? Karena dengan mandek Pandito lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, maka namanya akan semakin baik dan tidak dicap pengkhianat oleh warga Nahdliyin. Nah, dengan mendirikan dan mendeklarasikan Jatma, Habib Lutfi bersama Faisal Jain, ini banyak warga NU yang menyatakan diri sebagai pengkhianat terhadap NU dan PBNU. Walaupun dalam undang-undang itu setiap warga negara berhak mendirikan perserikatan, mendirikan organisasi. Hal ini pun juga tidak jauh berbeda dengan Habib Utsman bin Yahya. Sebelum beliau menjadi mufti, mereka berteman dengan para kiai Nusantara, para tarekat Nusantara, dan mengaku dirinya sebagai cucu Rasulullah. Nah, melihat hal ini, maka Belanda mengajak Habib Utsman bin Yahya untuk menjadi mufti Batavia. Sementara Belanda sebelumnya mengajak Kiai Haji Imam Nawawi Al-Bantani untuk menjadi mufti, tapi ditolak. Nah, sebelum ditangkap, Kiai Haji Nawawi Al-Bantani pergi ke Mekah untuk menghindari penangkapan dari Belanda. Akhirnya posisi mufti Batavia adalah diduduki oleh Habib Utsman bin Yahya. Sementara Kiai Nawawi Al-Bantani yang sejaman dengan Habib Utsman bin Yahya menolak untuk dijadikan mufti maupun wakil mufti, karena tahu bahwa
ada upaya-upaya licik dari pemerintahan Belanda, dan Kiai Nawa Al-Banteng tahu bahwa Habib Utsman bin Yahya dimanfaatkan oleh Belanda, dan Habib Utsman bin Yahya bukan keturunan Rasul. Faktanya memang benar, akhirnya apa? Habib Utsman bin Yahya diawali membuat kitab, tapi kitab-kitab yang dikarang adalah menyerang ajaran-ajaran kiai, menyesatkan organisasi Torekot, menyesatkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para kiai dahulu, bahkan memfatwa menghalalkan untuk membunuh para pemberontak yang terdiri dari kiai. Ini menunjukkan bahwa Habib Utsman bin Yahya telah berkhianat terhadap bangsa Indonesia. Dengan demikian, pada masa Kesultanan Aceh ada pengkhianat yang bernama Habib Abdurrahman Az-Zahir, dan pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Batavia ada seorang Habib yang berkhianat kepada rakyat Jawa, rakyat Banten. Dan sekarang ini banyak warga NU menganggap Habib Lutfi bin Yahya telah berkhianat kepada PBNU dengan mendirikan organisasi Jatma. Bagi saya sebagai seorang sejarawan yang belajar sejarah Islam, sudah tahu bahwa gerakan-gerakan para Habib itu banyak tidak menguntungkan bagi para kiai-kiai Nusantara, bagi bangsa Indonesia, karena sudah berkali-kali melakukan pengkhianatan. Hanya saja di kalangan pengurus PBNU masih ada sebagian yang mengakui bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu masih keturunan Rasulullah. Juga para Habib Ba'alawi itu dianggap sebagai keturunan Rasulullah. Di antaranya yang masih mengakui itu adalah Ketua Rois Am Kiai Haji Miftahul Ahyar, bahwa Ba'alawi yang adalah keturunan Rasulullah. Juga Gus Bahak tetap mengakui Habib Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah. Perlu diketahui bahwa gerakan-gerakan Habib ini bukan hanya di tubuh NU, tetapi di Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam. Habib Utsman bin Yahya dan Habib yang lain telah menghancurkan Sarekat Dagang Islam dan Sarekat Islam. Hingga kini Sarekat Islam tidak berjaya lagi seperti masa lalu saat dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Begitu juga Sarekat Dagang Islam yang dipimpin oleh Haji Samanhudi telah hilang gerakannya, hanya tinggal nama. Ya, hal ini tidak lepas kesalahan Kiai Haji Samanhudi yang menggandeng Habib Utsman bin Yahya dalam setiap acara. Dan Habib Utsman bin Yahya ditunjuk sebagai seorang Habib untuk berbicara di depan seluruh anggota Sarekat Dagang Islam. Apa yang terjadi selanjutnya? Sarekat Dagang Islam hilang, tinggal nama. Demikian juga Sarekat Islam pun penasihatnya juga dari Pak Alawi. Akhirnya apa yang terjadi? Sarekat Islam hanya tinggal nama. Kini Habib Ba'alawi masuk dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Padahal sejak berdirinya hingga tahun 1970 tidak ada satupun pengurus, tidak ada satupun Habib Ba'alawi yang menjadi pengurus. Baru tahun
1980-an Habib Lutfi bin Yahya mulai menjadi pengurus PPNU. Kemudian pada masa sekarang ini pada Kepemimpinan Widya Ya Haji Yahya Stakuf dan Rosam Ya Haji Miftahul Akhyar, ada 9 orang Habib Pak Alawi masuk dalam Kepung PPNU. Ini sebenarnya kalau dalam analisa sejarah bahwa para Habib Pak Alawi ini memang setelah memasuki syarikat Islam, syarikat dagang Islam, partai syarikat Islam, dan organisasi ini runtuh, maka dia memasuki organisasi Nahdlatul Ulama. Dan sebenarnya masuknya Habib di tubuh PPNU sebenarnya mendapat dampak yang kurang baik. Hal ini sudah terbukti bahwa Habib Lutfi mendirikan Jatma, menyatakan diri keluar dari PPNU. Ini membuktikan bahwa ketika Habib Pak Alawi berada di PPNU ini bukanlah untuk membesarkan PPNU, tapi melakukan perongrongan secara halus. Nah, sekarang ini sudah terbukti nyata Allah telah membuka tabir aib siapa sebenarnya Habib Lutfi yang dipuji-puji sebagai seorang wali dan sebagai seorang ketua sufi dunia. Tapi sekarang kondisinya mengalami kehancuran kewibawaan. Allah lah yang membuka tabir ini. Mengingat sebagian pengurus PPNU masih menganggap Mbak Alawi adalah keturunan, padahal ya tidak, tetapi keturunan Antek Belanda dan tes DNA sebagai keturunan Yahudi Ashkenazi. Bila dirunut dari sejarah yang lalu, memang Raja Sulaiman, kalau orang barat menyatakan Solomon ini pernah mengirim Yahudi Ashkenazi ke daerah Yaman Selatan, yaitu di daerah Hadramaut, untuk dipekerjakan sebagai penambang emas dan perak. Nah, penambang emas dan perak itu kemudian dikirim ke kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Makanya pada zaman itu bahwa kerajaan Nabi Sulaiman adalah kerajaan yang terkaya di dunia. Nah, Yahudi Ashkenazi kemudian dalam perkembangannya masih tetap berada di Hadramaut. Oleh Belanda kemudian dibawa ke Indonesia dengan label sebagai cucu Rasulullah untuk menaklukkan bangsa Jawa, bangsa Indonesia dengan cara-cara pendekatan agama. Dan perlu diketahui bahwa Al-Mujahid Muhajir ini sebenarnya tidak pernah tinggal di Hadramaut. Ini buktinya adalah makam beliau adalah di daerah Irak. Dan cucu-cucu Rasulullah itu tidak pernah ke Hadramaut. Hadramaut itu posisinya adalah di Yaman Selatan. Yang benar, cucu Rasulullah itu adalah pergi ke Yaman Utara, dan bukti-bukti sekarang masih ada di sana banyak makam-makam keturunan Rasulullah. Dan di Yaman Utara itu ada namanya suku Houthi, itu masih keturunan Rasulullah. Kenapa sampai dinyatakan Hadramaut itu ada Al-Mujahid cucu Rasulullah ke sana? Ini sebenarnya adalah rekayasa dari penulisan orang-orang barat penjajah Inggris pada waktu itu. Inggris kan menjajah Yaman Selatan. Nah, itu dibalik. Karena pada waktu itu banyak keturunan Rasulullah itu yang menentang penjajahan, khususnya para kelompok-kelompok tarekat. Nah,
pemerintahan Inggris membuat buku, yaitu membalik bahwa Al-Muhajir itu datang ke Hadramaut. Nah, dengan datang ke Hadramaut, nah disitulah maka diharapkan orang-orang Hadramaut yang dikirim ke Jawa, juga kirim di Singapura, juga Malaysia ada, dicantolkan menjadi keturunan Rasulullah untuk memperkuat aja. Dalam buku Dunia Arab yang dikarang oleh Philip Kahiti menerangkan bahwa Hadramaut itu kedatangan Isa Al-Muhajir ya. Ya tujuannya untuk memperkuat orang-orang yang berada di Yaman Selatan, Hadramaut ini yang dikirim ke Batavia, ke Koja. Itu untuk melegitimasi bahwa Habib Alawi adalah keturunan Rasulullah. Padahal dalam sejarah masa lampau ya mereka berasal keturunan dari Yahudi Ashkenazi yang dikirim oleh Raja Solomon, Raja Sulaiman di sana untuk dipekerjakan sebagai pekerja tambang emas dan perak. Nah, pada masa kerajaan Inggris menjajah Yaman Selatan itu, saya ulangi bahwa ada penulisan buku pembalikan sejarah bahwa Al-Muhajir datang ke Hadramaut. Ini sebenarnya pembelokan sejarah dan Habib Alawi dicangkokkan ke sana. Ini menunjukkan tidak benar. Terus kemudian kenapa Gus Bahak ini menyatakan diri bahwa tetap bersikokoh Habib Alawi itu mulia Rasulullah? Dia termasuk putra Kiai Makmun. Ya karena beliaunya bukanlah orang yang mempelajari sejarah. Gus Bahak seorang ahli tafsir ya, bukan ahli sejarah. Ya sehingga tidak mengerti bahwa pada periode kedatangan Yahudi Ashkenazi pada masa Raja Sulaiman di Hadramaut dan pemutarbalikkan buku sejarah oleh orang orientalis ya. Saya belajar mata kuliah Islamologi di Untas Negeri Jember itu ada pembalikan sejarah. Islamologi ini karangan daripada para orientalis untuk membalikkan sejarah, jadi guna menghadapi orang-orang Islam yang khususnya para tarekat yang melawan penjajah. Perlu diketahui bahwa pimpinan-pimpinan tarekat itu dulu adalah para dzurriyyah Rasulullah. Nah, untuk menghadapi ini maka para penjajah itu menciptakan buku dan menciptakan Habib Alawi dilegalkan sebagai keturunan Rasulullah, padahal tidak. Nah, hingga akhirnya sampai ke Batavia dan sampai sekarang pun begitu. Padahal Bung Karno sudah mau mendeportasi. Nah sekarang sudah terbukti bahwa ada motif lain. Buktinya apa? Habib Lutfi bin Yahya ini mendirikan Jatma. Sebenarnya seharusnya tidak memakai kata Jatma karena sama dengan Jatman. Pakai nama yang lain atau pakai nama Alawiyin karena Habib Lutfi torekotnya torekat Alawi yang berbeda jauh dengan torekot warga Nahdlatul Ulama. Ini sekarang sudah banyak yang sadar orang-orang NU, hanya tinggal sedikit saja. Dan perlu diketahui bahwa gerakan-gerakan Habib Alawi untuk mempertahankan bahwa dirinya sebagai tetap keturunan Rasulullah itu yang upaya terbaru yaitu mengadakan ziarah ke Tebu Ireng, bertahlil di sana. Kemudian
mengadakan pengajian bersama Gus Baha. Ini sebenarnya upaya-upaya strategi yang mereka terbaru agar tetap diakui oleh warga Nahdien. Tetapi Allah tahu, maka dibukalah tabir yang nyata bahwa Habib Ba'alawi seperti Habib Lutfi telah dinyatakan berkhianat oleh banyak netizen karena memberikan jatma. Sebenarnya janganlah pakai nama itu, karena nama itu hampir sama dengan jatma. Juga pengkhianatan dari Habib Abdul Az-Zahir, juga pengkhianat dari Habib Usman bin Yahya, juga pengkhianatan dari Habib Al-Hamid yang pada waktu agresi militer dia membaikkan doa bersama tentara Belanda. Pemirsa yang saya hormati, data-data inilah yang saya sampaikan perlunya disimak dan dipercaya. Saya yakin lama-kelamaan warga NU akan tidak percaya 99% kepada Habib Ba'alawi. Dalam penelitian saya, dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman, kepercayaan warga NU mencapai hingga hari ini 60%. Awalnya 10%, kemudian naik 40%, 50%, sekarang 60%. Kemudian dari hasil penelitian saya selaku sejarawan, selaku pemimpin redaksi menara.com, dengan Habib Lutfi bin Yahya mendirikan Jatman, maka kepercayaan warga Nahdien mencapai 70%. Dan pengurus PBNU ini 50% mempercayai kalau Ba'alawi bukanlah keturunan Rasulullah. Dengan berdirinya Jatma oleh Habib Lutfi bin Yahya dan Faisal Zaini, pengurus PBNU sudah banyak yang tidak percaya dengan Habib Lutfi, dengan Habib Ba'alawi. Sikap-sikap husnudon yang disampaikan oleh Ketua Tanfidiyah Haji Yahya Stakuf sudah mulai ditinggalkan. Dengan tabir yang dilakukan oleh Habib Lutfi akan menguak bahwa Habib Lutfi bukanlah keturunan Rasulullah dan tidak layak untuk dijadikan sebagai panutan. Pemirsa yang saya hormati, saya memang menyampaikan kebenaran dalam tinjauan fakta sejarah, dan saya harus menyatakan ulil haqqu walau kana murra. Saya selaku sejarawan muslim harus menyampaikan kebenaran agar sejarah ini tidak dibelokkan oleh Habib Ba'alawi yang sudah berkali-kali membelokkan sejarah, sudah berkali-kali berkhianat kepada bangsa sejak Kesultanan Aceh, sejak zaman pemerintah Hindia Belanda, dan saat ini. Oleh karena itu kita harus tetap tegak lurus menyatakan bahwa Habib Ba'alawi adalah bukan keturunan Rasulullah, tetapi sebagai cucu pengkhianat bangsa Indonesia. Dan kita sebagai warga NU tetap tegak lurus mengikuti thariqat Jatman yang berada di Banom PBNU. Dan saya mengetahui kualitas dari Kiai Halwani, seorang kiai yang patut menjadi contoh panutan, dan Profesor Ali Maskur Musa merupakan senior saya dulu di PMII Universitas Negeri Jember. Saya tahu beliau orang baik, agamanya bagus, ilmu umumnya juga bagus, patutlah didukung. Sekali lagi, mari kita tetap tegak lurus kepada Jatman Banom PBNU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, dimanapun Anda berada, cukup jelas ya bagaimana beliau menjelaskan secara detail ya. Maka tidak aneh ya, dan tidak bisa disalahkan ya jika kita menyebut seorang Lutfi bin Yahya ini sama dengan Abdurrahman Az-Zahir seperti beliau yang ungkapkan tadi ya. Kenapa? Saudaraku sekalian, perlu kita ingat bahwa LBY ini memimpin Jatman ya, diberikan amanah untuk memimpin Jatman ini lebih dari 20 tahun ya. Namun di akhir jabatannya yang begitu banyak polemik sehingga Khatib Am menyampaikan ya dari musyawarah beberapa pengurus NU menyimpulkan bahwa Habib Lutfi ini berusaha untuk ada upaya untuk mengeluarkan Jatman dari induknya yaitu Nahdlatul Ulama dengan membuat AHU sendiri. Nah, oleh karenanya akhirnya ketika Kongres Jatman yang ke-13 di Donohutan kemarin tidak terpilih lagi seorang Habib Lutfi bin Yahya ini. Ya harusnya karena beliau yang selama ini diberi amanah di Jatman, ini harusnya ketika tidak memimpin lagi, ia membantu pengurus-pengurus yang baru untuk juga merawat Jatman yang selama ini telah diamanatkan kepada beliau. Namun apa yang terjadi saudaraku sekalian? Seorang Lutfi bin Yahya, orang yang kita kagumi selama ini, yang kita anggap seorang yang nasionalis, di tiap ceramah-ceramahnya menyampaikan untuk jangan mudah diadu domba, hati-hati dengan orang yang memecah belah, yang mengadu domba masyarakat Nusantara ini. Namun aneh bin ajaib, dari omongannya memang sangat luar biasa manis. Namun apa? Justru beliau ketika tidak memimpin lagi Jatman, malah membuat organisasi baru yang disebut Jatma Aswaja yang langsung beliau pimpin belum lama ini. Nah, ini lalu siapa yang, kalau kita ngomong Habib Lutfi, kita semua ngomong Habib Lutfi ini berusaha untuk memecah belah umat. Salah enggak? Disebut pengkhianat, benar enggak? Apa yang menyebabkan beliau melandasi, beliau membuat organisasi baru yang disebut Jatma Aswaja ini? Atas dasar apa? Persatuan. Apakah seperti ini persatuan? Justru dengan adanya organisasi baru ini, ya, seperti pernah Gus Ba juga menyebutkan bahwa justru dengan membuat ormas yang baru ini menambah perpecahan baru. Nah, ini jelas gitu loh. Tapi aneh ya, bin ajaib ya, seorang Mukibin, seorang Ahad Mukibin Lutfi bin Yahya ini masih ngamuk-ngamuk, ngomong-ngomong bahwa kita ini disebut memfitnah Habib Lutfi dan lain sebagainya. Wong yang kita omongkan ini fakta, kejadian yang jelas. Iya kan? Coba tentang pemalsuan makam yang begitu banyak, makam palsu semuanya di mana-mana. Itu juga ada jejak, ada buktinya. Coba. Kalau memang itu fitnah, ya dilaporkan. Kalau itu memfitnah, iya kan? Kan beres. Ada Jatman dibuat AHU sendiri, yang akhirnya dibuat Patman. Nah, setelah ini tidak menjabat langsung membuat organisasi baru lagi. Apa ini yang disebut mengajak persatuan? Kan seperti itu harusnya. Bukan kita ini, kami semua yang mendukung untuk diproses, tapi malah kita dianggap memfitnah dan lain sebagainya. Dengan ya coba semuanya coba. Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani menyampaikan tesisnya dengan beberapa kajian ilmiah, ya dibantah, cukup dibantah. Gitu loh. Tapi tidak marah-marah, mereka marah-marah, justru marah-marah menganggap kita yang memfitnah, mengadu domba. Siapa yang mengadu domba? Cukup kalau itu bisa selesai dengan dibantah dengan kajian ilmiah. Ya kalau tidak bisa membantah, ya harusnya legowo. Ya sudah. Berarti selama ini kita salah, harusnya kan gitu. Daripada Habib Alawi ini kita tidak punya bukti apa-apa. Sekarang harusnya diimbau para seluruh Habib ini tidak lagi mengaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi, kan beres. Tidak, masih terus. Kami
para pembenci, pembegal nasab dan lain sebagainya, mukimat dan lain sebagainya. Omongan-omongan yang tersebar. Ini ya terus. Bahkan ada yang dipersekusi. Ya inilah yang memancing, memati. Tapi para mukibin ini tidak pernah menyadari, tidak pernah bagaimana berpikirnya gitu. Bagaimana berpikirnya? Yang kita terus yang dituduh untuk mengadu domba, menghasut. Coba ini lihat itu kejadian fakta yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya membuat Jatma Aswaja. Ini apakah tidak mengobok-ngobok NU gitu? Dia membuat organisasi baru, ya kan? Setelah tidak terpilih. Apa seperti itu perilaku akhlak seorang pemimpin? Seperti contoh Pak Jokowi sekarang tidak jadi presiden lagi. Apakah Pak Jokowi membuat pemerintahan baru, membuat negara baru? Kan ya tidak. Sudah lengser, yang lengser sudah. Wah, yang tidak berjabat ya sudah. Seperti apa yang dilakukan oleh Gus Dur. Coba lihat Gus Dur ketika dilengserkan. Menjabat di demo seperti itu. Yang kesalahannya tidak jelas. Iya kan? Orang waktu itu. Bagaimana Gus Dur dihina dengan luar biasa. Tapi Gus Dur karena demi persatuan ya sudah. Kalau saya tidak diinginkan, ya Gus Dur demi negara, demi bangsa ini, ya rela ya sudah. Kalau tidak menerima saya sebagai presiden kan seperti itu harusnya. Tapi ini enggak. Tokoh sufi sudah tidak banyak kesalahan yang tidak bisa dijawab. Beliau diam bukan karena tidak pasti, bukan karena sangat baik, karena memang tidak bisa menjawab, gitu loh. Tidak bisa menjawab tentang pemalsuan makam ini. Bisa jadi itu benar yang dilakukan, kan gitu. Ini yang harus kita sadari teman-teman saudaraku sekalian, ya. Oke? Tetap waras, cerdas, ya. Salam NKRI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.